Salam dan bahagia. Saya Ibu E. Maria Plawi, calon guru penggerak SMPK 2 Harapan angkatan yang ke-7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1 A.6. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Dan kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada peserta didik. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau yang kita kenal adalah merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukanlah berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat keadaan terdiri atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad ke-21. Trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara adalah kita tahu bahwa hal yang penting harus dilakukan seorang guru dalam menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan tulus hati, memberikan teladan atau ingarso sung tulodo, dan membangun semangat Imadia Mangunkarso dan memberikan dorongan Tudhuri Handayani bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berhalak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Lalu apa implementasi atau penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di SMPK 2 Harapan Badung Kuta Utara Bali? Di SMPK 2 Harapan membiasakan siswa dengan senyum, salam, dan sapa setiap pagi saat bertemu dengan guru, saat bertemu dengan peserta didik yang lainnya. Mereka membiasakan senyum, salam, dan sapa. Hal ini dibudayakan agar anak-anak terbiasa membentuk karakter yang baik, di mana mereka mengawali mereka dalam belajar adalah dengan senyum, sapa, dan salam kepada rekan mereka dan juga kepada guru atau masyarakat yang ada di sekitar mereka. Lalu menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai sekolah yang mengikuti program Merdeka Belajar, maka peserta didik menerapkan profil Pancasila dengan memberikan tugas-tugas proyek kepada mereka, dan mereka akan mengenal budaya-budaya lokal dan juga bukan hanya budaya lokal, bahkan akan mereka mengenal juga budaya-budaya lain selain budaya yang ada di Bali. Lalu doa bersama, literasi, dan presentasi. Setiap pagi di SMPK 2 Harapan menerapkan doa bersama guru di
ruang kelas mereka, dan setelah doa bersama maka ada literasi. Mereka diwajibkan untuk membaca buku setiap pagi. Tujuan dari doa bersama dan literasi tentunya adalah agar tumbuh peserta didik yang percaya kepada Tuhan, meningkatkan iman mereka setiap hari, dan tentunya dengan literasi maka mereka akan memiliki cara pandang yang luas karena mereka akan dibekali dengan buku-buku yang mereka bisa pakai, yang mereka bisa pinjam, yang mereka bisa baca dari perpustakaan sekolah di SMPK 2 Harapan. Dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, maka SMPK 2 Harapan juga menerapkan beberapa ekstrakurikuler yang diantaranya di sini adalah komputer, di mana dengan mereka mengikuti ekstra komputer maka mereka akan bisa mengikuti perkembangan teknologi di abad ke-21, serta juga adanya ekstrakurikuler dalam bentuk seni, yaitu bagaimana siswa mengasah diri mereka dalam membuat tari kreasi dan juga tentang vokal, adanya ekstra drum band dan juga adanya ekstra musik, serta ada ekstra olahraga seperti basket, bola voli, dan implementasi atau penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara sudah diterapkan di SMPK 2 Harapan. Perlu penguatan, perlu bimbingan dan tuntunan kepada peserta didik agar terwujud generasi merdeka belajar. Salam bahagia dan salam bergerak.